Halo, welcome back di Si Paling Logistik. Yes. Episode kali ini kita mau bahas satu pertanyaan klasik. Kenapa sih biaya logistik itu bisa jadi komponen yang paling gede di banyak bisnis, di banyak lini bisnis? Orang sering kira tuh kayak marketing lah yang gede, produksi lah. Padahal sebenarnya yang paling gede itu logistik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, di Indonesia ini biaya logistik itu tembus hingga 20-25% dari harga produk. Bayangin gitu ya. Jadi kalian kalian beli sebuah produk harga 10.000, 2.500-nya itu ongkos si barang tersebut nyampe ke toko gitu. Jadi tapi kalau di negara maju tuh rata-rata 8-12%. Nah, gitu. Normalnya memang sekecil itu gitu ya, tapi memang karena pertama kita kepulauan besar gitu ya, kepulauan besar. Jadi banyak rute-rute yang tidak dirasakan oleh negara lainnya gitu. Lalu kedua juga teman-teman mungkin banyak mendengar Pak Oga, juru parkir yang betul ada di negara maju. Ya, betul, itu juga benar-benar nambahin dari cost of logistik sendiri. Betul. Tapi terus kayak ongkos logistik itu sebenarnya bukan cuma ongkir doang kan? Ya, setuju. Ada ongkos simpen, ongkos tenaga kerja yang di warehouse itu kan, terus sistemnya, ya kan, jangan kita lupakan sistem itu juga butuh ongkos, ya alat gudangnya, forklift, hand pallet, belum lagi ada biaya listrik, air saat kalian mau aktifkan gudang, betul. Resikonya juga resiko kebakaran, kebanjiran, itu juga ada cost insurance-nya masuk ke dalam situ. Tapi dari yang kita omongin, memang part yang paling besar dari biaya itu ada di logistiknya gitu ya. Jadi biaya perjalanan lah ya, kalau kita bilang biaya transportnya gitu kan. Kenapa sih bisa sangat mahal banget menurut lo? Terutama di last mile. Yes, last mile itu paling mahal. Itu tuh karena nganterinnya satu-satu. Contohnya misalkan last mile di kurir gitu ya. Last mile di kurir itu, satu kurir itu berhentinya yang banyak gitu. Jadi bisa jadi area dia itu mungkin radiusnya cuma berapa kilo gitu kan, 5 kilo let's say lah, 5 kilo. Tapi karena banyak berhenti seharian itu dia. Jadi itu bukan yang 5 kilo ya. Ya. 5 kilo radiusnya dalam bentuk lingkaran. Betul, tapi dia berhenti. Belum yang kalau COD nungguinnya, belum dikejar-kejar pakai bawa samurai. Iya betul, terus nggak mau bayar gitu kan. Belum lagi kalau misalnya alamatnya nggak jelas, itu kasihan banget sih untuk teman-teman kurir last mile itu pada keliling-keliling. Makanya itu ongkosnya di situ gede banget sih. Iya betul. Dan tapi kita juga nggak bisa langsung ngecilin karena kesejahteraan kurir juga ada di situ. Iya, tetap harus kita jaga. Jadi last mile itu harus benar-benar putar otak, mana sih yang paling efisien supaya kosnya itu bisa ditekan tapi kerja-kerjanya tidak tereksploitasi. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan cost of transportasi mulai dari first mile, middle mile, dan last mile gitu ya, menurut data yang kita punya, last mile itu ternyata makan hingga 40-50% cost dari transportasi. Karena yang tadi udah dijelasin Geo ya, dimana memang kompleksitinya tuh sangat-sangat berat gitu ya. Kalian jadi kurir, bayangin ribuan paket yang harus kalian antar dalam satu hari, dan ribuan alamat yang harus kalian antar gitu kan. Walaupun memang ya assign di kurirnya satu kecamatan, tapi bayangin kecamatan kan seluas mata memandang, berapa ribu rumah yang benar-benar disentralin gitu. Terus kalau di bagian warehouse ya kan, cost yang di warehouse tuh apa aja sih Ci? Ya iya. Jadi kalau di warehouse kita di land dari sewa gudangnya lah ya. Selain nyewa gudang kan kita juga harus setup ada yang namanya rak, itu juga kita harus invest, itu cost yang cukup besar gitu kan, sangat-sangat besar gitu kan. Nah makanya tapi nggak murah, gue baru tahu sih kan. Iya itu mahal banget untuk investasi shelving, palet, itu mahal banget. Nah terus apalagi nantinya
apa namanya disesuaikan dengan jumlah volume produk gitu ya. Jadi gitu. ya kalau sedikit juga lo bakalan rugi barangnya. Betul. Jadi banyak lahan yang nggak lo kepake. Tapi kalau banyak juga lo akan pusing karena kepenuhan gitu. Akhirnya lo harus expand warehouse dan itu muncul lagi apa namanya cost. Betul kan warehouse nggak yang bongkar pasang ini ya betul ya kan mau gede gitu kan nggak yang lu kalau setup warehouse juga pasti kan mostly kan minimal 5 tahun gitu nggak sih? Iya betul ya, jadi kan? Emang kita harus sudah berpikir untuk sampai minimal 3 tahun minimal 3 tahun tahun kita udah harus tahu apakah kita masih di situ atau enggak kayak gitu. Jadi tidak ada tuh konsep warehouse yang hanya sewa setahun sekali perpanjang. Nah berarti kalau misalnya kalian punya bisnis cuman perpanjang warehouse tahun sekali, kalian harus mempertanyakan eksistensi penjualan kalian itu seperti apa. Itu bisa di tweak lagi mungkin ya maksudnya ya. Betul. Apakah emang butuh warehouse besar itu gitu kan? Seperti itu. Karena untuk apa namanya? Untuk invest ke sebuah warehouse itu butuh keputusan yang sangat besar. Betul. Atau kalau yang kayak si paling logistik pernah bahas gitu ya, sebenarnya tuh butuhnya warehouse atau kuningan gitu kan, kayak daripada lu mikir pusing-pusing gitu kan, ini gua invest berapa lama, dapat expand lagi kapan, berapa luasannya gitu-gitu ya gua langsung fulfillment center aja gitu kan. Cuman paling kan lo butuh bantuan gitu kan, gimana sih fulfillment center yang cocok buat kita gitu, apa ngobrolin sama kita ya. Iya bisa kita ya diajak diskusi kayak gini. Apa namanya ya, jadi untuk memutuskan memang butuh banyak pertimbangan dan disesuaikan dengan bisnis kalian itu seperti apa gitu. Jangan sampai akhirnya boncos terhadap bisnis itu sendiri. Betul. Nah selain warehouse sebenarnya landnya gitu ya, lahan warehouse-nya sendiri yang bikin bengkak itu lebih gede adalah sebenarnya tenaga kerja ya. Benar. Itu makanya kenapa sekarang tuh itu banget gak sih, seksi banget robot gitu. Yes, benar, di China itu bahkan ada apa yang kemarin gue kirim, ghost warehouse. Iya. Bukan literally setan di warehouse. Iya. Pocong gitu. Pocong picking anjir, pikirnya lama banget. Ternyata dia susah gitu kan. Gitu. Jadi ghost warehouse itu apa tuh kemarin? Iya, jadi gue kemarin cukup terkagum-kagum gitu ya dengan apa yang sudah dilakukan sama si China sana. Ternyata ghost warehouse itu sebenarnya adalah lu menggantikan tenaga manusia menjadi full robot. Jadi kalau misalnya saat ini teman-teman ada yang bekerja di warehouse dan melakukan picking, put away itu pakai tenaga manusia, mengambil barang di rak itu pakai tenaga manusia, di sana itu udah pakai entirely robot, full robot. Bahkan truknya tidak ada driver. Tapi kalau di sini susah ada Pak Oga. Iya. Pasti langsung di stop jalan. Dia mana truk nggak boleh jalan. Iya betul, langsung di stop gitu. Kecuali memang di robot truknya udah ada robot ya buat ngasih duit 2.000 ceban goceng gitu. Iya betul. Lagi-lagi ini bukan salah kita, salah pemerintah. Iya. Kayak gitu. Jadi untuk mengoptimalkan tenaga kerja itu biasanya kita harus ngapain sih? Produktivitinya sih. Betul. Benar-benar dihitung produktivitinya kayak gitu. Jadi per jam produktiviti apa sih? Gitu. Contohnya picking gitu ya, picker gitu. Dalam 1 jam lo tuh bisa ambil berapa banyak barang. Yes. Gitu, ya kan? Betul. Nah itu tuh yang bikin si Oci bingung tuh, sakit kepala, naikin productivity. Misalkan yang sekarang hari ini per jam itu productivity-nya 20 piece gitu. Di meeting akhir bulan nih, bulan depan saya minta 25. Iya. Nah itu gimana caranya? Ya sebenarnya masih banyak cara lah ya untuk naikin productivity. Pertama lo harus setup layout-nya itu yang benar biar mempermudah tim picking lo untuk ambil barang gitu kan. Terus flow dari inbound, terus inbound-nya, put away-nya kayak gimana. Nah itu benar-benar harus difikirkan gitu ya secara flowing-nya, sehingga lu nggak perlu banyak manpower, banyak tenaga kerja segala macam gitu. Tapi lagi daripada lu pusing mikirin inbound-nya, mikirin put away-nya, mending itu dikasih ke yang sudah ahli saja. Ya kan? Itu bisa didiskusikan juga.
kita ngobrol kita aja. ngobrol-ngobrol santai aja gitu for free. Di gudang juga sebenarnya ada lagi apa tuh course yang kita nggak bahas, WMS. Oh iya, Warehouse Management System. yes, Bisa kalau mau pakai Excel doang ya. Yes, kan? betul. Bisa. Tapi itu untuk skala yang kecil ya. iya betul. Bisnis yang kecil gitu. Karena sangat beresiko ya saat kalian punya transaksi yang sangat banyak di warehouse pakai Excel, terus tiba-tiba Excelnya hilang, terdelete oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu kalian akan kehilangan nggak bisa tracking aset kalian. Kalian harus menghitung ulang dari awal segala macam. Tapi sekarang tipe-tipe WMS juga udah banyak kan. Banget. Nggak kayak yang cuman khusus kayak dulu kayak SAP gitu kan. Iya, betul. Sekarang udah banyak banget. Udah banyak banget dan banyak banget yang udah user friendly. Very user friendly. Iya, gitu. Gampang lah untuk digunakan gitu ya. Ini kalau kita ngomongin SAP sangat advance ya penggunaannya. Apa itu Iya. gitu ya. Maksudnya, dan WMS sekarang juga nggak harus in-house gitu ya. Ada banyak yang jual online SaaS kan, service as software as service. Apa tuh? SaaS. Ya, jadi jualan sistem. Jadi jualan sistem orang. Jadi jualan orang jualan Oh gitu iya. ya kan. Iya. Jadi misalkan kalian punya warehouse gitu, punya gudang gitu, terus ini mau pakai sistem, nggak usah nge-hire developer buat bikin ini Selalu so advance. Iya, saat No need lah ya. Ada banyak sekarang yang udah jualan. Iya, tinggal kayak subscribe aja kan per username. Betul, tinggal subscribe gitu Itu udah sangat mempermudah bisnis Anda. Betul. Gitu. Terus apalagi kalau kayak yang tadi Oci bilang juga kan, kalau barang dikit, warehouse-nya gede gitu, ya ongkosnya nggak bisa itu kan berubah. Jadi itu apa, supply and demand-nya bergerak, tapi ongkos warehouse itu ya selama masih di situ ya segitu aja. Betul. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya optimalin space yang segitu, ongkosnya termurah. The big factor juga gitu ya kalau ngomongin cost of transportasi tingginya kenapa ya, pertama jarak ya Ge ya. Betul. Terus apalagi infrastruktur Indonesia negara kepulauan gitu. Infrastruktur kalau ngomongin Jawa enak lah ya, lurus-lurus aja lah. Tapi kalau misalnya udah kita ngomongin Sumatera, Kalimantan, gue pernah tinggal di Aceh kan. Terus kalau belanja, kalau misalkan gue di sini di Jakarta, apa online aja karena gue pesan sekarang pun besok udah sampai dari tangan gue, berarti bukan pesannya reguler gitu kan. Yes. Kalau di Aceh gue pesan sekarang lupakan. Maksudnya hati kalau kita tunggu. Itu kan datangnya itu kapan? Paling cepet 4 hari 5 hari. Oke. Karena kalau kita mau breakdown kayak dengan apa pengalaman yang gue punya, kalau gue kirim ke Aceh, less likely gue akan pilih penerbangan direct to Aceh. Ya. Volume tidak sebanyak itu, gitu kan. Terus paling mungkin adalah kalau memang gue akan via udara, pasti ke Medan dulu. Yes, transit ya. Iya, dari Medan ke Aceh via darat. Ya. Tapi again, sekarang itu zamannya orang cari apa ya, yang kalau barangnya udah banyak ya udah kita berangkat, tapi nggak semuanya bergantung ke via udara. Iya. Jadi akan mostly di konsol dulu lah ya. Iya, di konsol. Mostly juga banyaknya adalah tracking. Ya. Dia berangkat setiap hari. Jadi memang Jakarta, contoh gue beli barangnya di Jakarta gitu kan ya. Jakarta Medan tracking berangkat setiap hari gitu. Ya. Tapi kan perjalanan darat dari Jakarta ke Medan sendiri aja itu udah butuh berapa hari gitu kan, berapa lama, belum nanti dari Medan ke Aceh naik gitu. Gila ya. Bayangin deh, itu ordernya dari Jakarta bukan Amerika gitu ya. udah panjang banget perjalanannya, apalagi untuk di luar Jawa gitu ya. Apa yang order tuh nggak cukup banyak kayak. Sedikit lah ya gitu ya. Enggak, karena memang udah ya, karena itu juga orang juga kalau gue nyari misalkan contoh, gue cuma mau beli apa sih peralatan rumah tangga lah atau kayak gitu ya, misalkan nggak usah online ya. Iya, di sono, tapi di pasar aja. Iya, kalau di sini tapi kan kita online pasti carinya online kan gitu kan. Aduh, gue butuh misalkan contohnya, atau enggak gue pengen beli buat laptop, pengen beli mouse gitu kan, mau beli apa lagi, casing ya.
gitu kan. Pasti online. Ada mama incoming video call. Dulu mama, dulu dah, oke. Ya kayak casing gitu. Iya itu udah nggak, aduh daripada gua harus ke pasar mending online aja gitu. Kalau di sono iya gua ke pasar, mending gua ke pasar capek-capek ke pasar gua dapat di hari itu daripada gua beli online. Kemudian gua baru dapat. Iya terlalu lama gitu ya. Nah kalau iya sama hal kalau misalnya berasa nih teman-teman ya, kalau gue main ke arah Sumatera itu atau Kalimantan itu yang paling berasa itu ya jangankan kita ngomong paket ya, BBM sendiri secara distribusi itu agak sulit gitu ya. Betul Ya tapi itu urusan pemerintah lah ya. Semua yang mikirin pusing dong. Iya oke. Terus itu tadi ongkos logistik itu kan kita sempat juga ada bilang kalau ada resiko yang kita cover juga. Jadi mau nggak mau kita harus ada ongkos asuransi lah gitu kan. Karena resiko gudangnya kebakaran, kebanjiran, bukan nol, itu selalu ada gitu. Dan lagi tidak menyalahkan, tapi karena kita bekerja masih dengan manusia, ya akan ada resiko fraud. Resiko fraud atau pencurian, barang kehilangan, atau mungkin tidak dicuri tapi salah hitung, ya gitu kan. Betul. Ya, resiko-resiko kayak gitulah yang emang akan selalu ada dan memang masuk perhitungan, masuk ongkos logistik juga. Ya, itu akan lebih aman jika kalian memang menyediakan budget untuk bayar asuransi agar jika terjadi sesuatu ya kalian nggak benar-benar rugi 100% kayak gitu. Oke. Jadi intinya logistik itu mahal bukan hanya karena ongkir ya, bukan cuma ongkir, tapi karena banyaknya proses yang ditangani, banyak resiko dan banyak juga pemain yang terlibat di dalamnya. Nah, itu dia. Sangat menarik sekali pembahasan kita. Mau tahu lebih lanjut? Follow kita si Paling Logistik. Dadah.